Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa abnai hafizakumullah jami'an. Semoga antum di sana berada dalam keadaan yang sehat dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan barokahnya kepada ana dan antum semua, sehingga kita sama-sama bisa memanfaatkan waktu-waktu kita ya untuk berada di atas jalan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini pertemuan kita yang ke-8 di pelajaran Al-Adab. Dan kita alhamdulillah sudah masuk ke bab Adabil Kalam. Bab yang akan menjelaskan kepada kita tentang adab-adab yang perlu kita perhatikan ketika kita akan berbicara atau mengucapkan sebuah ucapan, sehingga ucapan kita ini itu ucapan yang baik, bisa mendatangkan pahala bagi kita dan menjadi bisa menyelamatkan kita dari jurang neraka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa tullabi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang kita sampai di adab yang kelima. Silakan antum buka PDF-nya dan kita lihat bersama-sama apa yang dikatakan al-muallif rahimahullahu taala. Al-adabul khamis al-hadharu minal ghibati wan namimah. Berhati-hatilah dari perbuatan ghibah dan namimah. Apa itu ghibah dan apa itu namimah? Perbuatan apa ini sehingga kita dianjurkan untuk berhati-hati darinya? Adapun ghibah, bisa dilihat di bawahnya. Ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dzikruka akhaka bima takrah atau dzikruka akhaka bima yakrah. Kita menyebutkan, menceritakan tentang saudara kita apa yang mereka benci. Kita menyebutkan atau menceritakan tentang saudara kita apa yang mereka benci. Adapun namimah, dikatakan juga di sini, wa amman namimatu qala al ulama an-namimatu naqlu kalamin nasi ba'dhum ila ba'dhin ala jihatil ifsadi bainahum. Namimah itu adalah memindahkan ucapan-ucapan dari satu manusia ke manusia yang lain, dari sebagian manusia ke sebagian yang lain, ala jihatil ifsadi bainahum, dengan niat untuk mendatangkan keburukan, mendatangkan perselisihan, pertengkaran di antara mereka, atau ingin mengadakan permusuhan, merusak hubungan persahabatan mereka, hubungan persaudaraan mereka, atau hubungannya yang lain. Ini dia an-namimah, memindahkan ucapan-ucapan dari sebagian manusia ke sebagian yang lain dengan niat untuk mendatangkan permusuhan, merusak hubungan di antara manusia. Itu yang perlu kita jaga diri kita, karena tentunya dua perkara ini adalah perkara yang besar dalam agama Islam yang mampu mendatangkan azab bagi pelakunya kelak pada hari kiamat. Dan ini dia dua cara yang sekarang ini sangat digencarkan oleh syaitan untuk merusak tubuh kaum muslimin di antara mereka. Oleh karena itu, untuk kita bisa bebas selamat dari dua perkara ini, hendaknya kita menjadikan syaitan adalah musuh kita yang paling nyata, karena mereka selalu mengikuti kita dimanapun kita berada
guna untuk menjerumuskan kita ke jurang neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi tidak ada yang bisa memberikan keselamatan kepada kita kecuali dengan kita menjadikan syaitan sebagai musuh kita yang paling nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian, musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikanlah dia sebagai musuh bagi kalian. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id. Karena dia ini akan selalu mengajak golongan-golongannya, wali-walinya untuk menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahayanya ghibah. Bahaya yang akan didatangkan, dampak yang akan dibawa baik dalam kehidupan manusia di dunia ini, terlebih lagi di akhirat kelak. Makanya dalam Al-Qur'anul Karim terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dah." Jangan sebagian kalian menggibah sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan? Sukakah kalian untuk memakan daging saudara kalian yang sudah menjadi bangkai? Fakarihtumuh, tentunya kalian akan merasa jijik. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ini jangan. Jadi dalam ayat yang mulia ini Allah memberikan larangan agar kita jangan saling menggibah sebagian yang lainnya. Begitu juga sabda Nabi kita Muhammad SAW dari sahabat Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbahu." Wahai para sekumpulan manusia yang dia mengatakan beriman kepada Allah dengan lisannya, walam yadkhulil imanu qalbahu, namun imannya itu belum masuk sampai ke mana? Ke dalam hatinya. La taghtabul muslimin. Jangan sekali-kali kalian menggibah kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim. Dan jangan sekali-kalian mengikuti aurat mereka, mencari-cari kesalahan mereka. Fa innahu man ittaba auratahu yattabi'ullahu auratahu. Karena barang siapa yang mencari-cari kesalahan kaum muslimin, maka Allah juga akan mencari kesalahannya. Wa man yattabi'illahu auratahu yafdahu fi baitihi. Dan barang siapa yang Allah cari kesalahannya, Allah buka aibnya, maka mereka akan dilemparkan ke jurang nerakanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita akan bahayanya ghibah dan namimah. Dan ini larangan, ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi kita bersabda sallallahu, "La yadkhulul jannata nammamun." Tidak akan pernah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala para pengadu domba. Ghibah, namimah adalah bentuk kezaliman yang dilakukan oleh manusia kepada saudaranya. Yang kalau dia belum minta maaf sampai dia meninggal dunia, yang kalau dia belum sempat menyelesaikan perkara ini, minta maaf, meminta keridhaan dari orang yang dizalimi, dari orang yang dighibah, dari orang yang dirusak hubungannya dengan namimah ini, maka kelak pada hari kiamat orang-orang tersebut akan menuntut balas. Dengan apa? Dengan mengambil semua amal-amal ibadah kita sampai habis. Kalau sudah habis, masalah belum selesai, maka dosa-dosa mereka ditimpakan kepada pelaku ghibah dan namimah tersebut. Dan ini merupakan perkara yang besar. Kita sudah diambil pahala kita, yang kedua kita ditambahkan dosa-dosa mereka juga. Ini namanya keburukan di atas keburukan. Oleh karena itu, berhati-hatilah dari perbuatan ghibah dan namimah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di sini pengarang kitab ini
menyebutkan ya ada beberapa keadaan di mana perbuatan ghibah itu tidak mendatangkan dosa bagi pelakunya. Ya, perbuatan ghibah namun tidak mendatangkan dosa ghibah bagi pelakunya. Dan ini pengecualian. Kapan? Dikatakan faidatun tubahul ghibatu fi sittati mawatin. Ghibah itu ya diperbolehkan dalam 6 keadaan. Yang pertama al-awwal at-tadhallum. Ketika ya orang tersebut dizalimi. Bagi orang yang terzalimi, fayajuzu lil mazlum an yatadhallama ila sultan. Bagaimana bentuknya? Maka orang yang dizalimi ini boleh mengadukan ya perbuatan orang yang menzalimi kepada yang berwenang, kepada hakim, kepada polisi atau yang lainnya. Dengan apa? Dengan menyebut keburukan orang-orang yang menzaliminya. Namun dengan niat ya untuk melaporkan, ya mencari keadilan dari apa yang dilakukan oleh sang penzalim. Agar orang yang menzalimi ini bisa sadar, ya insaf, ya atau yang semisalnya. Yang kedua, ats-tsani al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Ghibah juga diperbolehkan ketika kita hendak meminta bantuan ya untuk merubah sebuah kemungkaran. Mungkin ya kita melihat ada orang yang sedang dizalimi, ya kita ingin bantu mereka. Akhirnya kita pergi ke pihak yang berwenang, pihak yang memiliki kekuasaan di sini, kemudian kita laporkan. Kita sebut ya keburukan orang yang menzalimi tadi dan ini ghibah. Namun ketika niat kita ya untuk minta bantuan untuk merubah sebuah kemungkaran, maka ketika itu perbuatan zalim kita, penyebutan keburukan orang lain itu tidak dikatakan ya ghibah. Namun sekali lagi niat kita ya semata-mata untuk mencari bantuan untuk merubah sebuah kemungkaran, bukan niat yang lainnya. Yang ketiga, al-istifta'u. Yang ketiga, ketika kita minta fatwa. Fayaqul lil mufti zalamani abi atau akhi. Misalkan kita ya tertimpa sebuah masalah yang kita ingin mencari jalan keluarnya. Kemudian kita datang ke tentang sebuah kezaliman yang mungkin yang terjadi di sekeliling kita, di rumah kita, di keluarga kita, dan kita ingin mencari keadilan di sana. Kemudian kita datang ke sebuah orang mufti, orang alim, dan hendak mencari jalan keluar. Dan ketika itu ya kita mau tidak mau harus menyebutkan masalah yang ada. Yang sampai terkadang kita menyebutkan ya orang-orang yang perbuatan zalim dari orang-orang yang sedang menzalimi kita. Sehingga dengan itu ya orang alim tersebut bisa memberikan ya nasihat jalan keluar kepada kita. Nah, itu namanya ghibah. Kita menyebutkan ya keburukan orang lain ketika minta fatwa. Namun dalam keadaan seperti ini ya perbuatan atau ucapan penyebutan keburukan teman kita ini tidak dikatakan ghibah. Yang keempat, tahdzirul muslimin minasyarri wa nasihatihim. Minha jarhul majruhin minar ruwati wasyuhud. Yang keempat, ini dalam hal yang memperingatkan kaum muslimin dari sebuah keburukan. Memperingatkan kaum muslimin ya dari sebuah keburukan, dari sebuah dosa, dari sebuah penyimpangan yang besar. Seperti yang dilakukan oleh ya para perawi hadis ketika dia ya menyebutkan kesalahan beberapa perawi hadis yang lain untuk semata-mata menjaga ya kemurnian agama Islam. Menjaga ya orang-orang lain, menjaga umat dari apa? Dari keburukan ya para perawi hadis yang mungkin kurang dalam hal meriwayatkan sebuah hadis atau yang lainnya. Ya ada orang yang dia kelakuannya buruk misalkan di tempat kita, yang dia suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh kita ya menasihati manusia ya agar apa? Agar manusia tidak mendekat kepada orang tersebut. Boleh kita menyebut keburukannya, namun sekali lagi niat kita ya untuk menjaga, untuk memberikan peringatan kepada kaum muslimin agar tidak mengikuti perbuatan orang-orang tersebut. Jelas itu ghibah, ya perbuatan ghibah, namun dalam keadaan seperti ini tidak dikatakan ghibah. Yang kelima, an yakuna mujahiran bi fisqihi atau bid'atihi kal mujahir bi syurbil khamr wa musadaratin nas. Yang kelima, boleh kita menggibahi ya orang-orang yang bangga dengan kefasikannya,
orang-orang yang bangga dengan kebid'ahannya, misalkan ya bangga dengan minum khamar, berzina, atau yang perbuatan maksiat yang lain. Ketika dia bangga, itu boleh kita ya gibah dia. Artian ya boleh kita sebutkan apa namanya perbuatan-perbuatan buruknya yang dia bangga padanya, ya semata-mata apa? Ada nasihat di sini untuk kemaslahatan kaum muslimin yang lain agar berhati-hati dengan ya orang tersebut. Nah, di sini perlu kita perhatikan, kita boleh menggibahnya ini di perkara-perkara yang dia bangga dengannya saja. Dalam maksiat-maksiat yang dia bangga dengannya. Adapun maksiat yang lain yang orang itu nggak bangga padanya, maka kita nggak boleh menggibahnya. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang keenam, at-ta'rif. Ya, boleh kita menggibah dalam keadaan kita ingin memperkenalkan orang. فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج. Ini biasanya ya untuk orang-orang yang dia terkenal dengan sebuah lakab. Yang lakab ini ya bisa dikatakan bisa merupakan kekurangan orang tersebut. Dia pincang misalkan, dia buta, ya dia tuli atau yang lain. Namun ketika kita ingin memperkenalkan kepada orang, sekarang kita ingin mencari rumah ya teman kita. Yang teman kita ini dia ada kekurangannya, mungkin dia buta, dia tuli mungkin, dan dia di kampung tersebut terkenal dengan julukan tersebut. Sehingga kalau kita hanya menyebut namanya saja, mungkin orang tidak kenal. Sehingga kita butuh ya memperkenalkan kepada orang siapa yang kita inginkan ini. Yang mau tidak mau kita sebut kekurangannya. Muhammad itu Muhammad yang buta, atau Ali yang tuli itu. Ini dia namanya untuk memperkenalkan agar orang tahu siapa yang kita inginkan, dan di sini ya tidak mengapa. Bukan niat kita untuk memang menjelekkannya, namun sebatas kita ingin memperkenalkan kepada orang lain. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini masalah ghibah. Kemudian faedah yang kedua, yanbaghi ala man humilat ilaihi namimatun sittatu umurin. Sekarang bagaimana sikap kita kalau ada orang yang membawa namimah kepada kita? Kalau ada orang datang kepada kita, ya bicara sama kita dengan niat ingin mengadu domba. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, alla yusaddiqahu li'anna an-namama fasiqun. Yang pertama, kita nggak boleh cepat-cepat membenarkan ucapan dia. Karena namam ini orang-orang fasik. Kita harus ya tabayun, ya kita cross check dulu kabar yang dibawa tersebut dan tidak serta-merta membenarkannya. Yang kedua, asani an yanhahu an dzalik. Yang kedua, kalau kita tahu dia sedang membuat namimah, maka kita harus memberikan nasihat kepadanya dan ya menjelekkan perbuatan yang sedang ia lakukan. As-salis, yang ketiga, an yubghidahu fillahi ta'ala. Kita wajib benci kepada orang ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita benci kepadanya karena dia ya berbuat namimah. Wa yajibu bughdhu ma abghadahu Allah taala, karena kita wajib untuk membenci apa yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini benci karena Allah ini kita benci karena sifat yang ada padanya. Namun ketika sifat sudah menghilang darinya, maka kita kembali memberikan kecintaan kita kepada ya orang tersebut. Ar-rabi' alla yadhunna bi akhihi al-ghaib as-su'. Yang keempat, ya kita jangan mudah suudzon kepada orang yang dibicarakan sama ya pelaku namimah tersebut. Jangan mudah kita langsung ya bersuudzon kepada orang yang dibicarakan. Al-khamis, alla yahmiluhu ma hakalahu ala tajassus wal bahthi an dzalik. Jangan sampai ya ucapan-ucapan yang diucapkan oleh pelaku namimah ini membawa kita kepada memata-matai. Ya, enggak boleh membawa kita ya kepada memata-matai ya orang yang dibicarakan di sana. As-sadis, yang keenam, alla yarda li nafsihi ma nahan namamu anhu. Tentunya dia harus tidak ridha. Dia tidak ridha dengan perbuatan namimah yang dilakukan oleh temannya tersebut. Fala yahki namatahu anhu fayaqul. Maka jangan dia yang pertama dia enggak ridha dengan perbuatan namimah tersebut. Yang kedua, jangan dia menceritakan ya namimah orang tersebut kepada orang-orang lain. Jangan dia harus menyimpannya ya untuk menjaga hubungan ya kaum muslimin.
Yang keenam, an-nahyu anit tahdits bikulli afwan. Jadi yang keenam, Allah yarda, ini yang terakhir tadi, sikap yang keenam berkaitan dengan ya apa sikap kita kalau kita didatangi oleh pelaku namimah. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya adab yang keenam, an-nahyu anit tahdits bikulli ma sumi'. Larangan untuk kita menceritakan, membicarakan setiap kabar yang kita dengar. Namun baiknya setiap kabar yang kita dengar ini kita cross check dulu kebenarannya. Jangan serta-merta ya kita menyebarkannya kepada orang-orang lain, karena ini merupakan ya perbuatan yang tidak baik. Karena kita nggak tahu kabar-kabar yang sampai kepada kita ini apakah baik atau tidak, ada masalahnya atau tidak. Kalau kita menyebarkan terus tanpa kita cross check terlebih dahulu, maka ditakutkan akan mendatangkan musibah atau keburukan bagi orang-orang lain, apalagi untuk diri kita sendiri. Maka di setiap kita menerima kabar, ya sebelum kita sebarkan, kita teliti kebenarannya terlebih dahulu. Wadzalika li'anna al-hadits al-masmu' min an-nas fihi al-kadhib was-sidq. Karena setiap kabar yang kita dengar dari manusia ini ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan bohongnya, ada kemungkinan ya benarnya. Fa idza hadatsa ar-rajul bi kulli ma sumi', sehingga kalau setiap seorang pemuda selalu menceritakan apa yang ia dengar, fa innahu sayuhadditsu bil kadzib jazman, maka bisa jadi dalam satu keadaan dia ya menyebarkan kabar-kabar yang dusta, yang bohong. Walidha kana al-muhaddits bi kulli ma sumi' kadzaban. Makanya orang yang suka langsung menceritakan setiap kabar yang ia dengar, ini bisa dikatakan dia seorang pendusta. Dalilnya, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallam kafa bil mar'i ithman. Jadi perbuatan yang tadi bisa mendatangkan dosa bagi kita. Dalilnya, sabda Nabi kita Muhammad SAW, kafa bil mar'i ithman. Ya cukup dosa bagi seseorang itu an yuhaddits bi kulli ma sumi', ketika dia selalu menceritakan ya setiap apa yang ia dengar. Wa fi riwayatin bihasabil mar'i min al-kadhib an yuhadditsa bi kulli ma sumi' atau bi kulli ma sami'. Ya cukup dosa, cukup dikatakan pendusta siapa orang-orang yang selalu menceritakan setiap apa yang ia dengar. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini dia ya yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang ke-8 insyaallah taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.